Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Ambara, mahasiswi jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua rangkaian elektronika sebagai tugas dari mata kuliah praktikum elektronika dasar. Untuk merangkainya, saya menggunakan website Tinkercad. Nah, kedua rangkaian itu adalah lampu tidur otomatis dan alarm pagi otomatis. Kedua rangkaian ini merupakan contoh dari penerapan KVL. KVL adalah singkatan dari Kirchhoff Voltage Law atau pembagi tegangan. Ada juga kebalikannya, yaitu KCL, singkatan dari Kirchhoff Current Law atau pembagi arus. KVL ini lebih banyak digunakan dalam alat-alat elektronika. Oke, sebelum masuk ke rangkaiannya, baiknya kita tahu lebih dulu tentang komponen-komponen yang akan digunakan. Yang pertama, untuk sumber tegangan utamanya kita menggunakan baterai 9 volt. Yang kedua, hambatan utama pakai resistor yang besarnya 10 kilo ohm. Yang ketiga, sebagai sensor cahaya kita gunakan LDR atau Light Dependent Resistor yang di tingkat dekatnya disebut fotoresistor. Yang keempat, ada transistor. Jenis yang digunakan adalah BJT NPN. BJT adalah bipolar junction transistor atau transistor sambungan dui kutub bahasa Indonesianya. Dan NPN sendiri berfungsi untuk mengalirkan arus negatif dari emitor menuju ke kolektor. Nah, emitor ini berperan sebagai input dan kolektornya ini sebagai output apabila transistornya itu diberikan arus positif pada basisnya. Untuk lampu tidur otomatis, kita menggunakan LED atau Light Emitting Diode. Di Tinkercad warnanya bisa diganti-ganti. Nah, saya pakai warna kuning. Selanjutnya, untuk lampu tidur juga kita gunakan dua resistor. Jadi, selain ada resistor utama, kita juga menggunakan resistor dengan hambatan 220 ohm yang nantinya disambungkan dari emitter transistornya ke LED-nya. Dan yang terakhir, untuk rangkaian alarm pagi otomatis, kita cukup menggunakan satu resistor utama dan satu buzzer tanpa LED. Komponen terakhir yang digunakan pada kedua rangkaian adalah breadboard. Di sini saya menggunakan breadboard yang kecil atau yang small. Fungsinya adalah tempat untuk komponen-komponen tadi disatukan tanpa harus disolder sehingga dapat digunakan kembali untuk rangkaian yang lainnya. Di sini sudah ada 4 rangkaian, 2 untuk lampu tidur otomatis dan 2 lagi untuk alarm pagi otomatis. Dan ada 2 yang tidak menggunakan breadboard dan juga ada 2 yang menggunakan breadboard. Sebelum melakukan rangkaian pada Tinkercad, saya juga telah merangkai gambar sketsanya dengan tulis tangan, lalu saya menyusun di Tinkercad tanpa breadboard agar terlihat jelas rangkaiannya. Baru setelah saya mengerti, saya menggunakan breadboard. Berikut merupakan rangkaian lampu tidur otomatis tanpa breadboard. Yang pertama, kutub positif harus terhubung kepada kolektor dari emitter dan resistor utama yang bernilai 10 kilo ohm. Kemudian resistor utama menyambung dengan LDR, lalu LDR tersambung ke kutub negatif dari baterai. Resistor utama juga terhubung ke basis dari transmitter. Kemudian emitter dari transmitter terhubung ke resistor yang bernilai 220 ohm. Kemudian terhubung dengan anode dari LED, lalu katode LED menyambung dengan negatif dari baterai. Selanjutnya ini ada rangkaian lampu tidur otomatis juga tapi menggunakan board. Nah, sebetulnya rangkaiannya sama persis seperti yang tidak menggunakan board. Jadi kutub positif itu disambungkan ke board yang positif di bawah ini. Nah, board yang paling bawah dan paling atas ini menyambung secara horizontal dan yang di tengah ini secara vertikal, sehingga dari yang horizontal ini kita harus membuat kabel untuk ke transistor bagian kolektor dan juga kepada resistor utama yang bernilai 10 kilo ohm. Selanjutnya, resistor utama juga harus terhubung ke LDR. Nah, ini kan resistornya terhubungnya vertikal ke sini. Jadi untuk ini ada kabel lagi ke
LDR ini harus terhubung ke kutub negatif dari baterai. Jadi ada kabel di sini, kabel negatif ke arah ini horizontal ke kutub negatif baterai. Selanjutnya yang tadi cabang ke transistor itu basis tetap harus terhubung kepada resistor utama. Jadi ini ada kabel yang menghubungkan mereka. Lalu untuk emitter daripada transistornya ini terhubung vertikal kepada resistor kedua yang bernilai 220 ohm. Kemudian resistor kedua ini harus nyambung kepada kutub anoda dari LED. Ada kabel di sini untuk menghubungkannya. Kemudian kutub katoda dari LED harus terhubung kepada kutub negatif dari baterai, sehingga ada kabel di sini untuk menghubungkannya. Berikut ini simulasinya. Jadi pada saat malam hari atau tidak ada cahaya, lampu ini akan menyala, dan jika sudah terang, lampu ini akan mati. Kira-kira seperti itu prinsip kerjanya. Selanjutnya ada rangkaian alarm otomatis tanpa breadboard. Rangkaiannya hampir sama dengan lampu tidur otomatis, tetapi kita mengganti keberadaan fotoresistor dengan resistor utama. Jadi kutub positif terhubung dengan fotoresistor atau LDR, kemudian LDR terhubung dengan resistor utama yang 10 kilo ohm, lalu resistor terhubung ke negatif dari baterai. Lalu untuk cabang yang kedua ada kutub positif baterai terhubung ke kolektor dari transmitter, dan juga tadi dari LDR ini menyambung pada cabang ke basis dari transmitter. Lalu emitter dari transistor terhubung ke kutub positif dari buzzer, lalu kutub negatif dari buzzer terhubung ke kutub negatif dari baterai. Kemudian yang terakhir ada alarm otomatis dengan board. Sebenarnya sama saja seperti yang tidak menggunakan board, yaitu kutub positif baterai terhubung horizontal ke bawah sini, lalu ada kabel menuju kolektor transmitter dan kabel menuju LDR. Kemudian LDR ini ada kabel untuk ke resistor yang 10 kilo ohm, kemudian resistornya ini ada kabel untuk menyambungkan ke horizontal dari kutub negatif baterai. Kemudian dari LDR juga ada hubungan kabel untuk sampai ke basis dari transmitter. Lalu emitter dari transmitter terhubung ke buzzer, ada kabel di tengah sini untuk menghubungkannya ke positif dari buzzer, dan negatif dari buzzer terhubung horizontal ke kabel kutub negatif dari baterai. Berikut ini simulasi alarm otomatis. Saat malam hari, lampu tidak menyala, tidak ada bunyi, dan ketika pagi hari, kalau ada cahaya mengenai LDR akan berbunyi. Itu tanda garis-garis merupakan bunyi dari tanda kalau buzzernya itu berbunyi. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.